Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hatiku bersuka cita karena segala jerih payahku. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tertulis dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 10-11. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, bekerja jadi suatu candu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Terambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jangan pernah bekerja lebih keras, jika Anda tidak banyak berdoa. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang kawan menceritakan kepada saya bahwa ia merasa sangat dekat dengan Allah pada saat-saat tersibuknya. Ia menjelaskan bahwa ketika tuntutan begitu berat, saat itulah ia bersandar penuh pada kekuatan Tuhan.
Ia menegaskan bahwa jika ia tidak meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, maka pekerjaannya hanya akan menjadi suatu pelarian belaka. Banyak orang terlibat dalam aktivitas semata-mata demi aktivitas itu sendiri dan menggunakan kesibukan sebagai alat untuk menghindar dari kenyataan. Sebagaimana alkohol dapat mematikan kesadaran pada hubungan pribadi, kewajiban keluarga, dan tanggung jawab dalam masyarakat, pekerjaan juga dapat menjadi candu yang akan mematikan kepekaan kita terhadap masalah hidup yang lebih rumit. Kira-kira 3000 tahun yang lalu, penulis kitab Pengkhotbah menyadari hal ini. Ia mencari kepuasan dengan menyibukkan diri membangun rumah-rumah serta menanam kebun anggur. Namun ketika merenungkan pekerjaan yang telah dilakukannya, ia menyadari bahwa semuanya itu sia-sia belaka. Kita dapat melakukan kesalahan yang sama, bahkan dalam nama Tuhan. Mungkinkah itu juga merupakan suatu alasan mengapa sebagian dari kita menjalankan aktivitas gereja dengan usaha sendiri, dan lupa bahwa kepenuhan hanya berasal dari hati yang dipenuhi oleh Allah? Apakah kita bekerja tanpa meluangkan waktu yang amat penting untuk beribadah dan merenung? Jika demikian, inilah saatnya kita menyembah Allah sebelum terperangkap dalam pekerjaan yang semata-mata demi pekerjaan itu sendiri. Mata orang berhikmat, Pengkhotbah 2 ayat 14 berkata, "Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua." Menurut pandangan penulis Pengkhotbah, hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Untuk memperkuat gagasannya, Pengkhotbah tampaknya mengutip sebuah kata-kata bijak yang mungkin berlaku pada zamannya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Gagasan yang mengutamakan hikmat dibandingkan dengan kebodohan, hidup dan kematian, rasanya menjadi tema yang cukup populer dalam tradisi hikmat tradisional. Beberapa kali dikatakan dalam kitab Amsal bahwa kebijaksanaan memberikan umur panjang sementara kebodohan memperpendek umur. Dalam Amsal 13 ayat 14 dengan jelas dikatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Barang siapa menemukan hikmat mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepadanya. Teks-teks di atas menunjukkan bagaimana tradisi hikmat menjunjung tinggi kebijaksanaan. Akan tetapi sekarang, keyakinan itu dihadapkan pada suatu realitas lain. Pengamatan Pengkhotbah yang kedua ini diawali dengan rumus kontras kuat, tetapi aku juga mengetahui. Dengan rumus seperti ini, Pengkhotbah mau menunjukkan suatu kenyataan lain yang memaksa orang memikirkan kembali gagasan hikmat tradisional. Kenyataan lain itu adalah kematian, yang merupakan nasib yang sama yang menimpa mereka semua. Memang benar bahwa di sini, Pengkhotbah tidak menggunakan kata maut atau kematian. Yang dipakai adalah kata migreh yang diterjemahkan dengan kata nasib. Kata ini sebenarnya mengandung makna apa yang terjadi pada diri seseorang, tetapi secara khusus menunjuk pada peristiwa yang tanpa bisa dihindari terjadi pada setiap manusia, yaitu kematian. Sebagaimana dicatat di seluruh Alkitab, kata ini muncul 10 kali. Nas hari ini dengan jelas menghadapkan keyakinan tradisional yang diterima orang banyak, yaitu bahwa hikmat atau orang berhikmat mengatasi atau lebih baik dari kebodohan atau orang bodoh. Dengan sebuah kenyataan lain yang juga tak terelakkan,
yaitu bahwa semua orang akan mati. Kematian adalah nasib terakhir yang mau tidak mau harus diterima oleh semua orang. Di hadapan kematian ini, baik orang berhikmat maupun orang bodoh ternyata sama saja. Berhadapan dengan fakta seperti ini, pengkhotbah menarik konsekuensi logis yang memang terasa aneh. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Sungguh hal itu sesuatu yang sia-sia. Kemudian ia melanjutkan bahwa baik bagi orang berhikmat maupun bagi orang bodoh tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Sekali lagi ini seolah-olah adalah sebuah negasi atas kata-kata bijak terdahulu yang mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Di dalam alam pikir yang tidak mengenal hidup sesudah mati, kekekalan seseorang diperhitungkan pada keturunan atau kenangan dari yang bersangkutan. Tetapi hal ini ditolak oleh pengkhotbah. Dengan kata lain, kematian adalah sungguh-sungguh sebuah terminal paling akhir bagi perjalanan hidup manusia. Sesudah kematian, tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan, bahkan juga kenangan. Kali ini pengkhotbah mengatakan bahwa di hadapan Sang Migreh bahkan manusia tidak berbeda dengan binatang. Manusia tidak mempunyai kelebihan dari binatang. Ini pun sia-sia. Rumusan bahwa baik manusia maupun binatang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu menggemakan ajaran yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Keyakinan pengkhotbah bahwa semua orang akan menghadapi nasib yang sama diulang lagi di sini dengan rumusan yang lebih canggih. Kemudian disebutkan 6 pasang jenis manusia yang saling bertentangan. Dari sini tampak bahwa pertimbangan moral etik pun tidak berfungsi apa-apa. Orang benar dan orang fasik, orang baik maupun jahat, semuanya mendapatkan nasib yang sama. Menurut pengkhotbah situasi ini, bahwa orang baik dan orang jahat mengalami nasib yang sama adalah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Letak kejahatannya bukan pada tindakan manusia, melainkan pada situasi yang sama yang akan menimpa seluruh umat manusia apapun yang dilakukannya. Karena itu, tetaplah berhikmat walau pada akhirnya kita semua akan mati. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang. Pengkhotbah 11 ayat 2 berkata, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kalimat berikan bagian kepada 7 bahkan 8 orang, berarti berikan semaksimal mungkin semampu yang bisa engkau berikan. Firman Tuhan mengingatkan satu kali kelak mungkin kita berada pada posisi yang membutuhkan karena malapetaka menimpa kita. Pada waktu itulah kita bisa bersyukur dan menyadari orang yang pernah kita bantu belasan atau puluhan tahun yang lalu masih ingat dan ambil kesempatan menjadi berkat membalaskan kebaikan yang pernah kita lakukan baginya. Tidak selamanya kita berada di dalam keadaan jaya dan berkecukupan. Namun saat Tuhan memberikan semua kelimpahan di dalam hidup kita, senantiasa buka mata kita lebar-lebar dan lapangkan hati kita seluas-luasnya untuk berbagi kepada orang-orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita pada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat di dalam hidup kita bisa kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dan giliran kita berada dalam posisi yang membutuhkan,
Di saat itulah kita bersyukur dan bersukacita karena roti yang hanyut di bawah air itu tidak terbuang sia-sia, karena ada orang-orang yang pernah mendapat pertolongan kita sekarang ambil giliran mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Namun sebaliknya, jangan pernah punya sikap dan motif menolong orang susah dengan membantunya roti lalu menunggu kapan dia membalas kembali. Hidup kita akan stres dan pahit kalau punya motif seperti itu setiap kali berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Maka kita harus senantiasa mengingat makna dari ayat ini, yaitu kita tidak pernah tahu setelah waktu yang panjang berlalu kebaikan kita menghasilkan efek yang begitu indah bagi hidup orang itu. Itulah yang menjadi sukacita kita. Teks ini tidak membatasi kita berapa banyak kita harus menolong. Ini adalah idiom Ibrani, yaitu, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, adalah cara untuk mengungkapkan, berikanlah sebanyak yang engkau bisa. Murah hatilah. Jangan berhenti dengan beberapa kebutuhan di sekitar kita. Jangan katakan, saya sudah memberi di kantor, ketika seorang meminta pertolongan di rumah kita. Kita tidak bisa tahu kejahatan apa yang bisa dihindari dengan pemberian kita. Itulah implikasi dari ayat ini. Pemberian adalah cara memenuhi kebutuhan, tapi seringkali kebutuhan tidak sepenuhnya diungkapkan. Seringkali kita harus sensitif akan kebutuhan seseorang, dan kenyataan bahwa dalam kesombongan mereka menyimpan kebutuhan. Tapi jika kita murah hati dalam memberi, kita sering memenuhi kebutuhan yang kita tidak tahu sama sekali. Jika kita menyebarkannya dengan bijaksana, kita bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan yang tersebar dengan cara itu. Intinya, Nas hari ini mengajak kita untuk mampu memberi yang terbaik dari kita kepada orang lain untuk menolong orang lain dan diri kita juga. Karena itu, bukalah hati kita melihat kebutuhan orang lain, dan tolonglah mereka dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana saya dapat terhindar dari dosa dalam hidup kekristenan saya? Alkitab menyatakan bantuan-bantuan berikut ini bisa membantu kita untuk terhindar dari dosa. 1. Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita, gerejanya, supaya bisa hidup berkemenangan dalam hidup Kristiani. Melalui Galatia 5 ayat 16-25, Paulus menyatakan dengan jelas adanya pertentangan antara keinginan daging dan buah Roh Kudus. Dalam bagian ini, kita dinyatakan telah dipanggil untuk hidup dalam Roh. Setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini menekankan bahwa kita perlu hidup dalam Roh, tunduk kepada kuasanya. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus, dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam hidup Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta, tanpa takut dan penuh keyakinan. Seseorang hidup dalam Roh Kudus saat dia tidak berusaha membatasi gerakan Roh Kudus dan berusaha untuk hidup dipenuhi dengan Roh. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama, sama seperti dalam Perjanjian Lama, Allah yang menentukan, Dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam Perjanjian Lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya.
Saya percaya bahwa Efesus 5 ayat 18-21 dan Kolose 3 ayat 16 ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal ini menjadi makin jelas bahwa hasil dari kedua pemenuhan dalam ayat-ayat itu adalah sama. Dan ini mengantar kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. 2. Firman Tuhan, Alkitab menuliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi memperlengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Sebagaimana dinyatakan melalui Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan hidup, berkuasa, dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani. Penulis kitab Mazmur berbicara mengenai kuasa Alkitab dalam mengubah hidup seseorang melalui Mazmur 119 ayat 9, 11, 105 dan ayat-ayat lainnya. Yosua diberitahukan kunci keberhasilan untuk mengatasi musuhnya, sebagai analogi bagi peperangan rohani kita juga saat ini. Hanya kalau ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dia dapat melakukannya dengan baik. Yosua taat sekalipun apa yang Allah perintahkan kepadanya seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhannya terhadap firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Bantuan yang satu ini seringkali kita perlakukan dengan sepele. Kita membawa Alkitab ke gereja, membaca renungan harian atau perikop tertentu dalam sehari. Namun kita lalai menghafalnya, merenungkannya, menerapkannya dalam hidup, mengakui dosa yang ditunjukkannya, dan bersyukur untuk karunia yang diberikan Allah ini kepada kita. Terkait Alkitab, kita seringkali tidak punya selera, atau malah makan secara berlebihan. Kita seringkali makan firman Tuhan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita menyantap firman Tuhan hanya ketika ke gereja, tapi tidak pernah makan secara cukup untuk membuat kita jadi orang Kristen yang sehat dan segar bugar. Atau, kita sering sekali makan, tapi tidak pernah merenungkannya secara memadai untuk mendapatkan nutrisi rohani daripadanya. Jika saudara tidak punya kebiasaan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam setiap hari dan menghafal ayat-ayat yang berkesan, penting bagi saudara mulai berusaha untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan saudara. Saya juga menyarankan saudara memulai sebuah catatan harian, baik di komputer atau dalam sebuah buku. Jadikan kebiasaan untuk tidak menaruh Alkitab yang sedang saudara baca, sampai saudara sudah mencatat segala yang telah saudara pelajari darinya. Saya juga sering mencatat doa-doa, meminta Allah mengubah bagian-bagian hidup yang Allah tunjukkan kepada saya. Alkitab adalah alat yang Roh Kudus gunakan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang lain. Suatu bagian utama dan penting dari senjata rohani yang Allah berikan untuk kita pakai dalam peperangan rohani kita. 3. Doa. Ini adalah bantuan penting lainnya yang Allah telah berikan kepada kita. Bantuan ini pun sering diresponi orang Kristen secara basa-basi saja, apalagi untuk melakukannya. Kita ada persekutuan doa, waktu berdoa, dan sebagainya.
namun kita tidak menggunakannya sesuai contoh yang ditunjukkan gereja mula-mula. Paulus berkali-kali mengatakan bagaimana dia berdoa bagi mereka-mereka yang dia layani. Secara pribadi, kita sering tidak menggunakan bantuan ini, padahal Allah telah memberikan janji-janji indah sehubungan dengan doa. Paulus juga menyinggung soal doa dalam pembahasannya mengenai peperangan rohani. Bagaimanakah pentingnya doa? Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani, sebelum ia menyangkal Yesus. Ketika itu, saat Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sama seperti Petrus, saudara ingin melakukan apa yang baik, tapi tidak memiliki kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk mencari, mengetuk dan meminta, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Tetapi kita tidak boleh sekedar berbasa-basi mengenai ini. Saya tidak bermaksud mengatakan doa memiliki kuasa magis. Bukan demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. 4. Gereja. Lagi-lagi kita sering mengabaikan bantuan yang ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Dia mengirimkan mereka dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ketika kita membaca mengenai perjalanan-perjalanan misi di Kisah Para Rasul, mereka tidak pergi sendirian, tapi dalam kelompok yang terdiri dari paling sedikit 2 orang. Yesus berkata, "Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Dia ada di tengah-tengah mereka." Paulus menyarankan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu dengan yang lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Yakobus mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Dalam kitab Amsal, dalam Perjanjian Lama, kita diberitahukan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, atau dengan ungkapan, "Tali 3 lembar tak mudah diputuskan." Ada orang-orang yang saya tahu yang bersekutu dengan saudara-saudari seiman melalui telepon atau bertatap muka langsung, dan membagikan bagaimana hidup kekristenan mereka berlangsung, pergumulan mereka saling mendoakan satu dengan lainnya, dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat, namun, kadang-kadang dalam area tertentu, perubahan terasa begitu lambat. Namun, Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah hidup kita. Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia kepada janji-janjinya. Allah memberikan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri." Nas hari ini menjadi nasihat bagi Timotius, seorang pemimpin gereja yang masih muda. Nasihat ini didasarkan Paulus dari pengalamannya sendiri.
Sebagai seorang rasul, Paulus telah menderita banyak penganiayaan dan tantangan dalam pelayanannya. Dia telah mengalami penindasan, penjara, kekerasan fisik, dan berbagai kesulitan lainnya karena pengabdiannya kepada Kristus. Namun, di tengah-tengah semua pengalaman ini, Paulus mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Dalam konteks surat ini, Paulus ingin memberikan dorongan dan penghiburan kepada Timotius yang mungkin menghadapi tantangan, keraguan, atau ketakutan dalam pelayanannya. Dia mengingatkan Timotius bahwa sebagai anak Allah, mereka memiliki Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Paulus menekankan bahwa Roh Kudus bukanlah roh ketakutan, tetapi sebaliknya, Dia memberikan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang mereka hadapi. Jadi, latar belakang penulis dalam penulisan ayat ini adalah pengalaman pribadi Paulus dalam melayani Kristus dan keyakinannya bahwa kekuatan dan dukungan Roh Kudus akan ada bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Allah. Tujuan Paulus memberikan nasihat ini adalah untuk memberikan dorongan dan penghiburan kepada Timotius, serta pembaca surat ini pada umumnya. Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa sebagai anak Allah, mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan, kecemasan, atau kelemahan. Sebaliknya, Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memiliki sifat yang berbeda. Dalam ayat ini, penulis ingin menyampaikan 3 hal penting yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Pertama, kita membutuhkan kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi tantangan, penganiayaan, dan kesulitan yang mungkin mereka alami dalam hidup dan pelayanan mereka. Penulis ingin meyakinkan Timotius dan pembaca bahwa mereka memiliki sumber kekuatan yang kuat, yang bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Kedua, kita harus memiliki kasih. Roh Kudus juga membangkitkan kasih dalam hidup orang-orang percaya. Kasih ini adalah buah Roh yang memungkinkan mereka untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan melayani orang lain dengan belas kasihan dan pengertian. Ketiga, kita harus menguasai diri. Roh Kudus juga membantu orang-orang percaya untuk memiliki penguasaan diri. Mereka tidak dikendalikan oleh emosi negatif, impuls, atau keinginan duniawi yang merusak. Sebaliknya, mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan menjalankan pelayanan mereka dengan bijaksana. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Dari pernyataan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ada beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus meyakini akan hadirnya Roh Kudus. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki hadirat Roh Kudus di dalam kita. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kita dapat mengandalkan kuasa dan pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Kedua, kita harus memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, penganiayaan, atau situasi yang menakutkan, kita tidak perlu takut atau terguncang. Roh Kudus memberikan kekuatan yang melebihi kemampuan kita sendiri.
sehingga kita dapat mengatasi apapun yang dihadapi. Ketiga, kita harus punya kasih sebagai hasil dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kasih menjadi salah satu hasilnya. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dan belas kasihan. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kasih, melayani orang lain, dan memperhatikan kebutuhan mereka. Keempat, kita perlu penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga membantu kita untuk memiliki penguasaan diri dalam kehidupan yang dipenuhi dengan godaan dan dorongan duniawi. Roh Kudus memungkinkan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi budak hawa nafsu atau keinginan duniawi, tetapi kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan pelayanan kita dengan bijaksana. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kekuatan, kasih, dan penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita dapat mencari bantuannya dalam setiap situasi, menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya padanya, dan membiarkannya memimpin hidup kita. Karena itu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita dapat hidup dalam kemenangan dan menggambarkan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Tema yang akan kita renungkan adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya. Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktik manusia zamannya yang menomorduakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah, baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul, segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif, mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Nya. Beralasan sekali kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari?
Kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup, yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Jika kita teliti pericope khotbah hari ini, maka kita akan melihat hidup kesia-siaan yang dituliskan oleh penulis kitab pengkhotbah ini, yakni mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik. Tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya. Karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna. Dengannya, kita menolak kesia-siaan yang dikritikan oleh kitab pengkhotbah kepada para pendengarnya. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab pengkhotbah diperjelas oleh Paulus dalam suratnya kepada orang di Kolose. Ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala. Dusta, pengotak-gotakan orang-orang Yunani, Yahudi, orang budak, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesia-siaan? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni: pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik, karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-siaan adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain. Yakni,
menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal, kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan khotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniah dan jasmaniah. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.